Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Rifkiansyah. Saya adalah mahasiswa program S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Baik, pembahasan kita kali ini berjudul Implementasi Bisnis Intelijen pada Industri Manufaktur Cup Plastik. Latar belakang dari kasus ini adalah transformasi digital mengubah lanskap industri cup plastik. Seperti yang dijelaskan pada soal, terdapat kondisi di mana yang pertama adanya pertumbuhan permintaan. Tren belanja online dan gaya hidup praktis itu mendorong permintaan cup minuman plastik meningkat pesat di berbagai kanal retail maupun horeca, yaitu hotel, kafe, dan restoran. Yang kedua, adanya pergeseran perilaku konsumen, di mana konsumen dan mitra bisnis ini bertransaksi melalui marketplace, aplikasi pemesanan, dan platform B2B atau business to business digital, bukan hanya transaksi konvensional. Yang ketiga, adanya ledakan data transaksi. Atas setiap transaksi digital tadi, itu menghasilkan data baru, yaitu dari data pesanan, pembayaran, hingga pengiriman yang tumbuh cepat dan berasal dari banyak sumber yang berbeda. Lalu muncul tantangan, data yang besar namun wawasan kecil. Yang pertama adalah volume dan kompleksitas data. Transaksi yang berasal dari aplikasi pos toko, e-commerce, distributor, dan mitra logistik, format dan skala datanya itu berbeda-beda atau belum seragam. Yang kedua adalah adanya analytic champs. Tim bisnis kesulitan menerjemahkan data mentah menjadi hubungan sebab akibat yang bisa langsung dipakai untuk keputusan bisnis tersebut. Yang ketiga adalah kecepatan pengambilan keputusan. Strategi pemasaran, distribusi, dan produksi menuntut respon yang cepat terhadap tren pasar yang berubah secara dinamis. Maaf nih, maksudnya yang terakhir, yang keempat, adalah konsistensi informasi. Tanpa satu sumber data terpadu, laporan antar divisi itu, contohnya divisi penjualan, produksi, dan distribusi, sering tidak selaras. Lalu, masuk ke konsep bisnis intelijen. Bisnis intelijen adalah dashboard kendaraan bisnis. BI adalah kumpulan arsitektur, teknik, teknik, alat analisis, aplikasi, dan metodologi yang mengubah data mentah menjadi informasi, hingga nanti akhirnya akan menjadi tindakan atau keputusan strategis. BI berfungsi layaknya dashboard kendaraan, memberikan metrik performa, indikator kondisi internal, dan sinyal peringatan dini bagi perusahaan. Yang pertama adalah BI deskriptif, itu melihat dan merangkum data historis. Apa yang terjadi? Yang kedua adalah prediktif. Dari data-data tadi, BI menilai kemungkinan atau tren masa depan apa yang mungkin terjadi. Dan ketiga, BI bersifat preskriptif, yaitu BI memberikan rekomendasi tindakan strategis apa yang sebaiknya dilakukan. Lalu, ada alur arsitektur implementasi BI yang saya atau kami usulkan. Yang pertama, berawal dari sumber data, dari pos, e-commerce, distributor, logistik, yang tadi saya sebutkan banyak sekali data yang berasal dari situ, perlu dilakukan integrasi atau ETL, extract, transform, load ke data warehouse. Selanjutnya, pada data warehouse tadi, atau MART, itu repositori data harus disusun secara terpadu dan konsisten. Selanjutnya, ada tindakan atau kegiatan OLAP dan data mining. Apa itu? Yaitu kegiatan yang menganalisis multidimensi dan menemukan pola-pola tersembunyi. Selanjutnya, bagaimana kita menampilkannya melalui dashboard dan visualisasi, yaitu laporan interaktif secara real-time. Yang terakhir, dari data tersebut yang sudah divisualisasikan, dapat diambil keputusan bisnis yang strategis, taktis, dan operasional. Alur ini memastikan data transaksi dari berbagai kanal digital terintegrasi menjadi satu sumber kebenaran atau yang biasa kita sebut single source of truth. Truth. Single source of truth sebelum disajikan kepada pengambil keputusan. Itu tadi ya, strategis itu artinya laporan tahunannya
Cara jangka panjang, taktis itu segmentasi efektivitas layanan, dan operasional itu artinya kinerjanya dan penjualan harian. Lalu, selanjutnya adalah siklus pengolahan data dalam praktik BI dalam perusahaan. Yang pertama tadi, pengumpulan data primer, sekunder dari penjualan, produksi, itu nanti dilakukan pembersihan data atau data cleansing, menyamakan format, mencari anomali, dan pengkodaan. Selanjutnya adalah merumuskan masalah, menentukan fokus analisis yang terukur dan relevan bagi manajemen. Selanjutnya, diolah dan dianalisis. Analisis seperti yang tadi saya sebutkan, ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Yang terakhir adalah penyimpanan dan penyajian atau visualisasi. Data disajikan dalam tabel, diagram, dan dashboard interaktif untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Inilah contoh dashboard yang coba saya berikan contoh, yaitu pertama adalah laporan tahunan, ringkasan kinerja strategis. Dalam hal ini kan contohnya pabrik cup tadi ya. Contoh, pertumbuhan pendapatannya year on year-nya naik 18,4%. Nah, konsolidasi kinerja perusahaan dalam satu dashboard eksekutif tahunan. Nah, ini harus dikonsolidasikan. Yang kedua, mengikuti siklus bisnis performance management, strategis, plan, monitor, act. Ini salah satu contohnya, yaitu monitoring. Lalu yang terakhir menjadi rujukan penentuan target dan strategi tahun berikutnya. Dari dashboard ini sebenarnya bisa dilihat gimana kita menentukan target di tahun depan. Selanjutnya adalah dashboard mengenai laporan kinerja produk per varian KAP. Nah, ini bisa digunakan juga bagi pengusaha. Contohnya, diketahui bahwa varian terlarisnya adalah KAP 16 OZ. PP bening ini salah satu jenis ya, jenis produknya. Nah, ini adalah analisis deskriptif dan diagnosis terhadap volume produksi versus penjualan tiap varian. Yang kedua, gunanya adalah mengidentifikasi varian dengan margin tertinggi dan tingkat retur atau cacat tiap produk. Yang ketiga, nah ini yang seperti saya jelaskan tadi adalah menjadi dasar keputusan alokasi kapasitas produksi. Kalau kita tahu KAP 16 OZ PP bening ini tinggi, ya otomatis kita naikkan target produksinya di masa yang akan datang. Lalu, dashboard selanjutnya adalah laporan pendapatan dan penjualan tahunan. Pastinya, kalau kita melakukan berbagai hal ini, tujuan akhirnya adalah meningkatkan pendapatan dan penjualan. Nah, contohnya, rata-rata pertumbuhan bulanannya adalah sebesar 3,2%. Nah, ini statistik deskriptif, yaitu menampilkan tren penjualan bulanan setiap tahunnya. Jadi kan menjelaskan kan. Lalu ada diferensial, itu digunakan untuk forecasting permintaan periode mendatang. Lalu yang terakhir adalah membantu penentuan strategi harga dan promosi musiman. Kalau kita udah tahu kenaikan atau penurunan pertumbuhan, kita akan menggunakan strategi nih. Kita akan menghasilkan strategi atau menentukan strategi harga dan promosi yang akan kita lakukan. Selanjutnya, dashboard terkait segmentasi pelanggan ini juga tidak kalah penting. Bagaimana kita tahu eh, sebaran pasar kita. Contoh, segmen dominan dikuasai oleh HoReCa atau hotel, restoran, dan kafe. Nah, data mining clustering mengelompokkan pelanggan HoReCa, retail, distributor, dan e-commerce. Ini membantu personalisasi strategi pemasaran. Nah, contohnya kalau HoReCa-nya lebih tinggi, ya kita personalisasi terhadap hotel, restoran, dan kafe tadi. Dan mengungkap peluang pasar baru dari segmen dengan pertumbuhan tercepat. Jadi kita nanti, selain kita tahu segmen dominan, pasti kita juga tahu pertumbuhan yang dibandingkan periode selanjutnya. Contoh, e-commerce pertumbuhannya lebih tinggi, maka kita akan lebih fokus terhadap pemasaran di situ juga, selain dari segmen dominan tadi. Selanjutnya adalah dashboard terkait efektivitas pengiriman. Ya, tidak bisa kita pungkiri, suatu pabrik juga memiliki penentuan atau pertimbangan terkait pengiriman. Contoh, apabila kita punya dashboard terkait efektivitas ini, kita bisa membandingkan waktu tempuh, biaya, dan tingkat komplain antar moda pengiriman. Lalu mendukung keputusan pemilihan mitra, itu penting juga, dan terakhir meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pengurangan gesekan atau friction pengiriman. Jadi kita bisa tahu nih, vendor-vendor yang bekerja sama dengan kita, mana yang paling sering dikomplain dan mana yang paling jarang. Selain itu juga kita bisa melihat biayanya. Contoh, mode tercepat dan terhematnya
reguler darat. Jadi kita bisa tuh dari situ mengarahkan konsumen untuk memilih mode itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu untuk menciptakan monitoring dashboard tadi itu juga ada dukungan teknologi. Nah, ini tools dan teknologi pendukung implementasi BI. Yang pertama tadi, visualisasi dan dashboard tadi bisa ditampilkan melalui Power BI, Tableau, atau Google Data Studio. Sekarang banyak sekali pilihannya sebenarnya. Lalu terkait dengan penyimpanan atau data warehouse dan ETL, itu ada juga Cloud Data Warehouse, ETL pipeline otomatis, dan data mart per divisi. Sekarang banyak sekali ya aplikasi-aplikasi cloud yang bisa kita gunakan. Lalu yang terakhir adalah untuk analisis lanjutan. Bisa juga menggunakan data mining, Python atau R, OLAP multidimensi, dan service BI. Ini sudah advance ya, gimana kita nanti bisa menciptakan suatu model untuk memprediksi biasanya. Nah, dampak dan manfaat. Dampak dan manfaat BI bagi perusahaan tentunya banyak sekali ya. Yang pertama, keputusan lebih cepat karena kita tahu kondisi real melalui monitoring tadi kan. Yang kedua, efisiensi distribusi. Pemilihan mode pengiriman menekan biaya, waktu, dan tempuh logistik seperti tadi. Yang ketiga lah pemasaran tepat sasaran. Segmentasi kita jadi tahu nih pelanggan mana yang lebih banyak menggunakan produk kita. Yang keempat adalah optimalisasi produksi. Karena kita tahu produk mana yang lebih laku, kita bisa menyesuaikan kapasitas sesuai dengan permintaan real di pasar. Yang kelima, reduksi pemborosan. Ini sama dengan efisiensi sebenarnya, yaitu mengidentifikasi varian dan proses yang tidak efisien dan menurunkan biaya operasional. Yang terakhir adalah keunggulan kompetitif. Kalau kita bisa menggunakan BI lebih maju daripada kompetitor kita, pasti kita bisa menciptakan suatu keputusan yang lebih baik, yaitu contohnya deteksi dini tren pasar yang mendukung intelijen kompetitif di jangka panjang. Ini roadmap-nya. Yang pertama, justification atau menentukan. Yang kedua, planning, perencanaan. Yang ketiga, analisis bisnis. Yang keempat, mendesain suatu BI. Yang kelima, mengkonstruksi atau membangun sistem BI tersebut. Yang keenam adalah deployment. Atau ya kita bisa, ya kita laksanakan lah BI-nya. Nah, namun ada beberapa catatan aspek yuridis. Yang pertama, merujuk UU ITE, pengelolaan data pelanggan dalam BI itu wajib memperhatikan perlindungan data pribadi. Perusahaan sebagai penyelenggara harus bertanggung jawab atas keamanan dan kepatuhan data. Jadi ini harus menjadi perhatian setiap perusahaan yang akan menggunakan BI. Lalu ada kendala umum yang perlu diantisipasi, yaitu minimnya komunikasi lintas divisi, resistensi staff terhadap sistem baru, dan ketergantungan terhadap infrastruktur berbasis cloud atau mobile. Nah, kendala-kendala ini harus dimitigasi agar penerapan BI dapat berjalan dengan baik. Nah, kesimpulan atau rekomendasi dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulannya, BI merubah data transaksi multikanal tadi menjadi wawasan yang strategis, wawasan yang single data of truth melalui alur data source, ETL, data warehouse, OLAP, dashboard, lalu akhirnya keputusan. Yang kedua, kelima laporan dashboard tadi itu memberi gambaran secara menyeluruh dari level strategis hingga operasional. Nah, rekomendasi strategisnya adalah mulai dari self-service BI berbasis cloud aja, karena agar bisa mudah diakses oleh tim non-teknis dan lebih sederhana ya, dan disertai pelatihan staff dan tata kelola data yang patuh regulasi. Lalu yang kedua adalah investasi BI berpotensi mempercepat pengambilan keputusan, menekan pemborosan, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar cup plastik. Intinya itu sih, BI banyak sekali manfaatnya. Baik, sekian presentasi saya mengenai penerapan BI dalam suatu perusahaan cup plastik dalam menghadapi peningkatan permintaan. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.